Nama saya Margono, berasal dari Yogyakarta, Pak. Aku transmigrasi waktu itu tahun 83. Ini alat bukti saya, Pak. 83 ya? Ya, 83 ini alat bukti saya waktu transmigrasi. Ya inilah, Pak. Berarti ini kartu pengenal transmigrasi ya? Iya. Sekarang bertempat tinggal di mana? Bertempat tinggal di SP2 RT2. Kecamatan Barus waktu itu, Pak. Oh, Barus pada waktu itu ya. Sekarang sudah Kecamatan Mandu Amas, Kecamatan Sinandurung. Jadi 3 kecamatan sampai melewati 3 kecamatan sekarang ini. Oh. Nama saya Suripto, asal dari Gunung Kidul, Desa Monggol. Saya bertempat tinggal di Bajamas SP2 RT2. Saya mewakili orang tua saya atas nama Budiarjo. Nama saya Mariono, saya peserta transmigrasi dari Gunung Kidul langsung. Waktu pemberangkatan dari Gunung Kidul itu 1983 tanggal 11 kalau nggak salah. Sampai di sini saya ikut peserta transmigrasi itu di dalam penyuluhan transmigrasi siap tanam. Siap Tanam sampai di sini. Tahu-tahu sampai di sini siap tangan bukan siap tanam, Pak. Maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya siap tangan itu mengerjakan sendiri masih hutan mengerjakan ya? sendiri. Berarti bukan siap tanam ya? Bukan siap tanam, tapi siap tangan. Siap tangan ya? Iya, untuk mengusahakan sendiri, memotong kayu sendiri, istilahnya merun sendiri. Terus setelah itu kami tinggal di SP2 RT2, waktu itu kepala RT-nya saya. Oh, berarti Bapak itu kepala RT ya? Kepala RT waktu pertama. Itu berapa periode itu? Berapa tahun? Berapa tahun maksudnya? Hanya sekitar 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun, terus pembagian lahan usaha ini Ya. saya diberhentikan, diganti sama kawan. Alasannya apa itu? Kenapa diberhentikan seperti itu? KUPT itu yang istilahnya memberhentikan saya itu KUPT. Tahu-tahu diganti kepada orang lain. Artinya atas dasar apa KUPT itu menggantikan Bapak gitu loh? Apakah ada alasan-alasan tertentu makanya Bapak itu langsung digantikan? Yang jelas mungkin kurang pas karena saya itu terlalu bodoh. Digantikan orang yang agak pintar lah istilahnya untuk menangani pembagian lahan usaha ini. Berarti untuk menangani lahan usaha ini ya? Iya. Berarti pada waktu itu apakah pihak transmigrasi dari luar apa namanya itu kalau dari Jawa atau dari Gunung Kidul? Transmigrasi umum ya? Transmigrasi umum. Berarti pada intinya pada waktu kalian ditempatkan di sini intinya belum siap tanam begitu? Belum siap tanam. Ya berarti semua bapak-bapak ini jelas ya? Jelas. Anggota transmigrasi ya? Iya. Ya. Jadi yang perlu kami juga pertanyakan, awal mulai menjadi transmigrasi tahun berapa dan ditempatkan di daerah mana? Awal mulai menjadi transmigrasi tahun berapa dan ditempatkan di mana itu? Kalau itu pertama, apakah memang langsung dari Barus atau langsung ke Mandu Amas? Awal transmigrasi itu sebetulnya ada perubahan, Pak, waktu itu. Ada di Jogja perubahannya. Aku tujuan di Jambi waktu itu, Pak. Tahu-tahu sampai di Jogja diberangkatkan di Mandu Amas ini. Itu transmigrasi saya. Sebagai anggota transmigrasi, apa saja yang
peroleh dari Dinas Transmigrasi? Waktu itu berangkatan di sini Pak. Iya. Waktu itu berangkatan di sini dikasih alat, itu alat masak pun dikasih, baju dikasih, lantaran tanaman-tanaman itu kacang, kedelai, padi itu bibit-bibitnya itu dikasih semua, tapi belum siap tanam sampai sini Pak. Berarti itu langsung dikasih pihak ini ya? Langsung dari Jogja, dari Jogja ya, Iya. dari Jogja. Berarti kartu juga ada ya dikasih ya? Ada ini kartunya, kartu pengenal kita. Kartu pengenal ya. Ya ini pengenal kita dari Jogja ya ini ya. Nah setelah itu dokumen apa yang saudara miliki untuk menunjukkan sebagai anggota transmigrasi? Ini Salah satunya kartu kan? ini kartu ini. Kartu anggota transmigrasi. Berarti yang kedua sertifikat hak pakai ya. Ya, sertifikat hak pakai ini. Berarti berarti kartu transmigrasi, baru yang kedua sertifikat ya. Nah setelah itu ketika jadi tahun berapa itu Dinas Transmigrasi memberikan sertifikat hak pakai itu? Dulu diulangi, dokumen apa yang saudara miliki untuk menunjukkan sebagai anggota transmigrasi? Ini Pak, ini tanda bukti jadi anggota transmigrasi ini. Itu salah satu bukti ya? Ini Salah bukti satu bukti saya ya? itu. Ya. Itu kartu apa itu? Ini kartu pengenal Pak. Kartu pengenal yang diberikan oleh transmigrasi ya? Ya dari transmigrasi Yogyakarta ini. Itu langsung yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi Jogja. Ya, ya. Yang ditempatkan di Manduamas ya? Manduamas. Di Manduamas ya. Manduamas. Apakah pada saat penyerahan sertifikat dari BPN Tapanuli Tengah dibacakan terhadap semua anggota transmigrasi? Enggak ada yang Berarti dibacakan Pak. belum ada dibacakan ya? Belum ada sampai sekarang. Baru apakah Bapak tahu bahwa nama sertifikat hak pakai itu beda dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Tapanuli Tengah? Enggak. Yang bisa Tahu Pak. Itu di waktu itu sertifikat yang enggak hak milik atau yang hak pakai itu enggak tahu. Tahu saya cuma ditarik gitu saja. Ditarik ya, Ya, ditarik aja. diberikan sertifikat itu. Iya. Berarti tidak pernah ya diterangkan atau diberitahukan terhadap anggota migrasi bahwa nama hak pakai itu beda dengan nama hak milik ya. Enggak dikasih tahu lah Pak. Berarti belum pernah diterangkan. Belum pernah. Baik itu dari BPS langsung atau dari ketua lorong atau dari kepala desa. Belum tahu. Belum ada itu. Berarti tidak ada ya yang ini ya, yang Penjelasan enggak ada. yang menjelaskan ya. Iya. Cuma dikasih begini aja lah. Setahu bapak, kapan terjadinya proses peningkatan dari sertifikat hak pakai menjadi hak milik? Kalau nggak salah ngambilnya itu tahun 8, keluarnya tahun 86, 87 nggak salah. Secara kurang salah 2 bulan kemudian diambil lagi sama lorongnya, mau cari lagi jadi hak milik. Tapi sampai sekarang masih amburadul, nama-nama kurang jelas. Aku tengok di sini, kalau ini nggak kuambil, kami nggak punya bukti ini. Seperti itu ya. Iya.
pada intinya ada dulu pegangannya. Iya, yang penting kami punya pegangan ini. Kalau nggak aku terima, nggak aku ambil dari ketua lorong atau RT, ini kami nggak terima ini. Bahkan sampai sekarang pun Mungkin kehilangan ada tanah. yang nggak punya sertifikat, banyak yang hilang di situ. Kawan saya pernah ada yang nggak dapat. Ada yang tidak dapat ya. Iya, sampai sekarang. Saya entah perginya kemana nggak tahu. Pada tahun 2004 pernah kami dengar bahwa ada terjadi penyerobotan antara PT Nalui Sawit dengan masyarakat transmigrasi. Yang kami tanyakan, apakah saudara mengetahui sejarah penyerobotan oleh PT Nalui Sawit? Tahu. Tolong dijelaskan Pak supaya semua tahu. Tahun 2004 akhir, setahu saya di waktu aku mau ke ladang, ada alat berat di situ satu, belum bisa kerja, jarak 2 minggu. Kemudian ada alat berat tambahan itu kalau nggak salah 4. Itu kutanyakan mau ada apa, kok ada alat berat di sini, padahal ini ladang saya di dalam ini. Oh nggak ada, ini hanya mau meratakan ini. Tahu-tahu malam orang itu langsung diratakan, bahkan pondok, tanaman, segala tanaman di situ dihancurkan jadi rata. Kami pagi datang situ rata kayak lapangan kapal terbang. Berarti dikerjakan mereka itu malam ya, bukan siang. Malam. Terus siangnya kami datangi atas nama Akyong sama si Ruwah sama si John. Setahu saya petugasnya di situ di waktu itu pas di rumahnya si Lurah. Kami minta ganti rugi tanaman. Iya. Semua tanaman harus diganti lantaran dulu itu bukan aku cari sendiri, tanaman itu dikasih transmigrasi. Yang ngasih orang petugas transmigrasi. Sampai sekarang jadi belum ada tembusan dari apa ganti rugi, belum ada sampai sekarang. Berarti sampai sekarang belum ada ya ganti rugi Belum. dari pihak PT Nalui Sawit ya. Belum. Itu mulai tahun berapa itu? Tahun maksud saya kan apakah memang tahun 2004 sampai sekarang kan? Mulai tahun 2000 sampai sekarang. Bahkan itu kami melapor dari RT, camat, camat lurah. Tapi nggak ada hasilnya, bahkan kami ngadu ke kepolisian, tapi nyatanya sampai sekarang tersendat, nggak ada hasilnya. Berarti tanggapan ketika kalian membuat pengaduan ke camat, Ke Kapolsek. Kapolsek, bahkan ke Polda, Iya. berarti sampai sekarang belum ada tanggapannya. Kosong, belum ada. Bahkan sampai ke pusat, Badan Pertanahan Nasional. Berarti langsung ke Jakarta ya? Iya, Berarti langsung ke Kementerian Agraria. iya Badan Pertanahan Nasional. Itu tahun berapa itu? Tahun 2007 tahun 2007 tanggal 14 kalau nggak salah. Ya, 2008. Ke Nakertran waktu itu, bukan ke ini. Ke Nakertran itu, Oke, Nakertrans ya. ke Nakertran membicarakan itu tahun 2008 tanggal 14 Agustus. Saya menyampai di Nakertran. Anggota transmigrasi yang langsung datang ke Nakertrans itu berapa orang kalian itu? Saya 2 orang. Dua orang. Nggak sampai. Hasil dari waktu buat pengaduan ke Nakertrans seperti apa itu? Hasil yang kalian dapat dari sana? Tidak ada apa-apa, Pak. Saya melapor bahwa yang menanggapi Dirjen Transmigrasinya sendiri Pak Sidik. Sama Pak Rusmino. Sidik. Joko Sidik, Pak Joko Sidik yang menanggapi itu kan Dirjen ya, Dirjen Transmigrasi. Dirjen Transmigrasi. Dibantu Pak Rusmino itu wakil daripada Dirjen itu. Nah, di situ Pak, katanya saya usahakan karena ini anak transmigrasi katanya kan. Ternyata sampai sekarang nggak ada ini Pak, nggak direspon sama dia itu. Berarti tidak ada tindak lanjut ya sampai sekarang. Tidak ada tindak lanjut.
pada waktu anggota transmigrasi itu, apakah memang ada intimidasi? Intimidasi dari pihak pemerintah setempat, atau dari aparat, atau dari pihak-pihak PT Indonesia Sawit? Ada, Pak. Itu seperti apa itu intimidasi? Intimidasinya kalau tanah itu nggak bisa dibeli atau nggak bisa dikuasai pihak perusahaan, hilang. Bahkan sertifikat itu pun nggak berlaku, Tidak berlaku. Ya. nggak ada artinya. Kalau apakah memang pernah kalian menuntut terhadap PT Indonesia Sawit? Pernah. Berarti pernah ya langsung ke PT Indonesia Sawit. Apa tindakan dari PT Indonesia Sawit? Kosong. Apakah memang contohnya ya adukan kalian, laporkan seperti itu? Ya kami termasuk ngadu sendiri ke keamanan. Tindakan dari Minta pengayoman ke masyarakat ini. Contohnya sekarang ke kepolisian, tapi sampai sekarang belum ada tindakan. tindakan. Apakah memang pernah diberikan penjelasan oleh Direktur PT Indonesia Sawit masalah sertifikat kalian itu? Tidak pernah ya. Berarti selama ini yang kalian alami ketika kami diberikan termasuk gertakan sama kalian, laporkan, adukan, seperti apa langkah-langkah kalian? Kami melangkah itu mungkin pertama di Kapolsek, siap itu di Kapolres, siap itu dipanggil orang BBN di tingkat 1, tingkat 2 BBRD. Itu kami sudah dipanggil bahwasannya sertifikat itu tunjukkan masyarakat itu punya sertifikat, betul apa enggak. Ternyata kami bawa ke DPR, orang BBN bahkan kumpul jadi satu. Sekda itu kumpul di DPR. Berarti Bahwasannya sertifikat betul. kalian itu sudah pernah dicek ya ke BPN? Pernah. Ini di dalam lingkaran di PT Indonesia Sawit. Berarti ketika kalian cek di BPN bahwa persilin kalian itu sudah berada di PT Indonesia Sawit ya? Betul. Berarti bapak-bapak ini semua masih menguasai lahan itu ya? Betul. Tapi ketika kalian cek persil itu sudah berada di Dalam PT Indonesia dalam Sawit. PT Indonesia Sawit ya? Betul. Apakah memang masih ada sertifikat yang belum nyampe terhadap transmigrasi, misalnya dari BPN? Belum. Ada Nah, yang ada. Itu Ada. ada seperti apa itu? Contoh lahan 1 atau lahan 2 atau pekarangan atau fasilitas umum? Ini contohnya Pak ya. Kawannya contohnya Pak Mariono RT 2. Kami kan dulu orang kuasa RT 2. Jadi dulu ini belum punya, ada kartu apa itu namanya? Nomor, pakai cabut nomor. Nomor 1, contoh nomor 1 nih saya, nomor 2 Pak Mariono. Tapi setelah ini kami punya, orang tua saya punya pegangan ini, punya Pak Mariono ini belum. Padahal ini hasil orang transmigrasi orang dari Gunung Kidul. Itu cabut nomor dulu ladang itu. Di lotre, sistem lotre dulu. Berarti pakai lotre ya? Iya. Apakah saudara atau bapak memiliki kartu pas? Punya. Fungsi dari kartu pas itu seperti apa itu? Fungsinya jadi kalau manen setiap hari Selasa Rabu itu dibawa. Kalau enggak ya enggak bisa. Itu dianjurkan sama buktinya, perusahaan. Pak. Oh, itu buktinya. Bukti dari Kelurahan Bajamas. Itu atas dasar apa mereka bisa ya melarang kalian harus Selasa Rabu ya? Selasa Rabu. Itu dasar apa mereka itu? Kenapa enggak artinya dibebaskan, artinya anggota migrasi itu ke lahan masing-masing supaya bebas? Artinya jangan Selasa Rabu. Artinya ini kan terjadwalkan kan? Iya. Selain dari Selasa Rabu berarti tidak bisa ya masuk. Nggak bisa. Kalau misalnya kalian hari Selasa atau hari Rabu ke sana, tindakan mereka apa? Nggak Pokoknya nggak bisa. disamanen itu, Pak. Saran
Dan permintaan bapak-bapak sekalian apa terhadap pemerintah? Misalnya kayak Pak Jokowi, bupati, gubernur, atau aparat, kepala desa, camat, seperti itu. Tolong Pak pemerintah, kami ini orang transmigrasi. Seharusnya kami bebas manen. Jangan dibatasi hari Selasa sampai hari Rabu. Jalan sekarang ini melewati ladang saya, punya kawan-kawan ini sama aku, itu kalau nggak salah 3 kilo. Kok biasanya 50 meter nggak nyampe. Sekarang jalan itu harus dibuka. Harus dibuka jalan itu Iya. supaya bebas ya. Iya, biasanya 50 meter udah nyampe, sekarang 3 kilo. 3 kilo ya. Iya betul. Bahkan lebih itu. Berarti lebih dari 3 kilo bahkan ya. Iya. Mutar itu dari PKS, lewat PKS baru lurus ke jalan ke ladang masyarakat. Tolong Pak Presiden, kalau ini masih berlaku sertifikat ini, ladang saya habis kena jalan. Ini sekarang ini kan tinggal berapa batang lagi, lantaran ini kan bentuknya 100 kali 75 meter. Ini habis jadi perempatan. Kalau nggak salah punya saya ini jadi 4 blok. 4 blok ya. Iya, 4 blok. bagian ya. Iya, jadi 4 blok. Itu putanya PT, nggak ada lihat pokoknya nggak ada apa-apanya situ. Aku minta gimana caranya tetap nggak bisa. Nah, selain sertifikat transmigrasi, apakah masih ada fasilitas umum transmigrasi di daerah Bajamas ya? Ya. Masuk ke Noli Sawit. Yang masuk ke PT Noli Sawit. Ada. Itu seperti apa itu, lapangan atau apa? Seperti lapangan bola. Pak. Lapangan bola. Jadi Letaknya- lapangan bola ini sekarang sudah dikuasai oleh PT Noli Sawit. PT Noli Sawit ya. Ya, letaknya di perumahan PKS ini, Pak. Berarti letaknya di perumahan Kantoran PKS itu. perumahan PT Noli Sawit ya. Iya. Berarti dulu itu lapangan bola ya. Iya. Lapangan diperuntukkan Transmigrasi. transmigrasi, Iya. fasilitas umum ya. Iya. Yang kalian ketahui yang menjual fasilitas umum itu tahu nggak bapak-bapak itu? Nggak Tahu. tahu Pak. Nggak tahu. Tak Ini siapa ya? waktu itu dituntut sama kepala desa aja, kepala desa nggak bisa memutuskan Bapak. Kepala desanya itu siapa itu Pak? Rasman Marbun. Marbun. Rasman Marbun ya. SP3. Berarti tindakan dari kepala desa pada waktu itu Rasman Marbun tidak ada ya? Tidak ada. Jadi tuntutan kalian pada waktu itu ketika kalian ketahui bahwa fasilitas umum itu tidak ada lagi, apakah memang ada upaya kalian? Udah kami aku tanyakan di kantor camat. Bahwasanya tanah lapangan itu diganti rugi, dialihkan ke kantor camat. Situ kami kenal namanya Pak Sibuan, orang agraria yang ukur tanah orang transmigrasi. Di situ ada kantor tanah pertanian seluas 6 hektar. Itu sekarang ditempati kantor camat. Sama SMK. Pokoknya kantor camat. Disitulah aku tanyakan tanah lapangan letaknya sekarang di mana Pak? Pak sampai tanah lapangan ku ganti rugi, sekarang ku pindahkan kantor camat ini. Berarti kalau 6 hektar Pak menjadi 7 hektar, tapi di situ ku tengok tetap 6 hektar. Entah kemana larinya nggak tahu kami. Hanya itulah yang kutanyakan sama Pak Camat. Yang 1 hektar itu dari mana itu Pak? Kantor lapangan dipindahkan ke kantor camat. Berarti jadi 7 hektar ya? Rumahnya jadi 7 hektar, tapi hanya 6 hektar tetap di situ aja. Situ kan tanah pertanian kan 6 hektar sekarang yang ditempati camat sekarang ini sama sekolah SMK. Itulah dipindahkan ke situ. Padahal situ tanah pertanian itu seluas 6 hektar. Jadi yang 1 hektar itu tetap larinya terbang kemana nggak tahu saya ini. Jadi tanah fasilitas umum tadi udah berkurang. Aturannya 6 hektar ini masih utuh. Pindah lapangan bola dipindah itu tetap 6 hektar kan di situ. Selain dari lapangan bola masih ada nggak fasilitas umum yang masih ya kalian duga bahwa
sudah masuk dalam PT Indonesia Sawit? Itu nggak tahu Pak. Kalau yang itu kurang jelas Pak. Yang tahu saya hanya lapangan bola itu aja. Bola ya. Lapangan bola itu aja. Enggak, kayak mangga. Kayak mau tanah masjid. Tanah masjid, tanah masjid. Tanah biji maksudnya gimana itu? Ada tanah kosong tapi cuman itu pasnya memang untuk jatahnya untuk masjid itu waktu. Sekarang dibikin masjid juga. Dulu untuk masjid untuk masyarakat waktu belum ada PT kan gitu. Cuman sekarang ada PT Nauli Sawit, itu dibangun, dibikin masjid, dibesarkan lagi. Begitulah sampai sekarang jadi Masjid Nurul Hidayah kalau nggak salah. Berarti itu dulu fasilitas umum ya? Iya. Memang jatahnya untuk masjid itu. Karena dulu itu masjid yang dulu yang kecil itu pas letaknya ditempatkan di tanah bapak saya di SP3. Pada waktu itu apakah bapak-bapak ketika melakukan upaya-upaya untuk menutup hak kalian, apakah memang pernah kalian demonstrasi? Pernah lah Pak. Sering Itu di di mana kantor bupati pernah, di kantor DPR pun pernah. Tapi tidak ada tanggapan apa-apa Pak. Dari bupati, dari DPR pun nggak ada tanggapan apa-apa. Pada waktu itu tahun 2004 ya, PT Nauli Sawit masuk ke Sirandurung ya. Iya. Apakah ada jual beli tanah transmigrasi? Belum ada Pak, lantaran waktu itu Langsung pemerintah- diserobot ya? Iya. Belum bisa Pak dijual belikan, belum bisa itu tanah Nauli Sawit itu waktu itu. Ini Pak, PT Nauli Sawit masuk, alasan PT Nauli masuk, si Agiong itu bawa roda 4, bawa motor pribadi, bawa kartu, inilah pokoknya putih ini kan. Tanah administrasi udah kami beli. Tapi ditinggal kawan saya, ini dong langsung dibuang. Waktu itu tempatnya Agiong, tempatnya rumahnya Pak Ruah. Waktu itu belum ada rumah Nauli Pak Sawit. Ruas siapa itu Pak Ruas? Pak Ruah itu kepala RT 3 waktu itu. Kepala ya? Kepala RT 3. Kepala RT ya? Iya. Itu berapa lama itu Pak Ruas itu? Kepala RT? Kurang tahu Pak kalau lamanya aku. 5-6 tahun dia. Hampir 5-9 tahun ya? Pokoknya selama Nauli Sawit masuk situ terus sampai sekarang nggak tahu aku pun Pak Ruah itu. Yang kalian ketahui ya, apakah memang ada anggota transmigrasi yang menjual lahannya itu? Ada ya. Itu kira-kira berapa itu dibayar PT Nauli Sawit? Ada yang 1 juta kurang, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Berarti per hektar Iya. 1 juta ya? Iya. Paling tingginya, harga yang paling tingginya 2 juta. 2 juta. Apakah memang itu kesepakatan atau harga sepihak yang kalian ketahui? Itu harus sepihak. Harga sepihak ya. Berarti pada waktu itu karena ada intimidasi makanya anggota transmigrasi takut gitu ya. Iya. Makanya dijual Karena takut. makanya dijual lahannya itu ya. Iya, ditakut-takutin memang Pak. Itu seperti apa itu cara mereka untuk menakuti Transmigrasi udah dilingkari paret itu Pak, di beko keliling itu katanya kalau siapa yang nggak mau jual ladangnya akan hangus itu. Berarti siapa yang tidak mau jual lahannya akan hangus dan dikuasai tetap dikuasai oleh Tetap PT. dikuasai sama PT. Itu pun ada Pak, ada juga belum dijual udah ditanami sawit pun udah ada juga Ditanam. ditanami sawit. Sama Nauli Sawit. Belum itu. dijual Ditanam Nauli Sawit. sudah tanam- ditanami. Iya, udah ditanami. Pada waktu itu sebelum dijual apakah memang ada di situ tanaman-tanaman transmigrasi itu? Tanaman karet. Karet, pisang, pisang, kelapa, kelapa, gitu Pak tanaman itu. Padahal itu ada surat tanahnya pun ada waktu itu Pak. Tapi lantaran ditakut-takuti jadinya ya dijual Pak itu. Ini perlu yang saya tanyakan dulu ya. Apakah memang Pak pernah ada sosialisasi
antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak ada Pak, kalau itu tidak ada itu. Berarti tidak pernah ya sosialisasi Tidak ya, ada. antara pemerintah dengan anggota transmigrasi ya Tidak. pada waktu itu ya, dan sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang. Orang itu pembauran, Ya. pembauran waktu itu ada pihak lain diundang dari bawah. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah pernah pihak pemerintah dan pihak PT Naulisawi sosialisasi terhadap masyarakat masalah lahan transmigrasi? Tidak. Tidak ada. sama sekali. Kalau pembauran ada waktu itu kan, tapi masyarakat transmigrasi di sini tidak ada yang diberikan undangan, malah orang-orang luar yang Tidak diberi undangan. tidak ikut serta ya. Tidak ikut serta di Berarti situ. masyarakat transmigrasi tidak diikut sertakan. Tidak diikut sertakan, yang diikut sertakan kepala-kepala RT waktu itu. Kalau dari desa lain itu kenapa diundang itu? Alasan pemerintah setempat apa itu Pak? Alasannya saya sendiri nggak tahu, hanya apa masalahnya kok yang di tempat di situ berdomisili di situ nggak ada yang diundang, orang malah orang baru siurdang segala macam yang diundang, padahal di situ katanya pembauran, sosialisasi masalah tanah itu. Oh berarti intinya pada waktu sosialisasi itu pihak-pihak transmigrasi atau anggota transmigrasi tidak ada diikutsertakan atau tidak ada undangannya. Tidak ada undangan sama sekali. Bahkan yang diundang orang Sibolga pun banyak yang hadir dari kota Sibolga. Dari Sibolga. Iya, dari Sibolga pun banyak yang hadir. Kenapa yang Mereka diundang untuk dasar apa? Untuk tujuan apa? Seperti apa? ya itulah kurang tahunya kenapa orang dari Sibolga kok diundang, bahkan yang di daerah di tempat itu satu masyarakat tidak ada yang diundang. Melainkan RT. Selain RT itu nggak ada yang diundang kalau masyarakat. Berarti selain RT, kepala desa atau kepala lorong tidak diundang ya? Selain itu diundang ya? Yang diundang masyarakat ya. Masyarakatnya Yang nggak ada. diundang Berarti itu ya masyarakat ini tidak diundang ya? Enggak. yang diundang dari RT, ya kan, kepala desa, camat, lorong, sampai yang di atas kan itu. Kalau masyarakat pada umumnya nggak ada yang diundang, yang punya hak dan Naulisawi. Bahkan di situ sampai motong kerbau kalau nggak salah 1 ekor gitu. Motong kerbau 1 ekor. Itu untuk tujuan apa itu? Potong kerbau. Untuk makan-makan bersama di situ lah. Makan bersama. Pada waktu itu kalian diikutsertakan nggak untuk potong kerbau itu atau diundang makan? Nggak ada. itu. Ada pun hanya pilihan dari RT itu tadi lah. Kalau dari asli dari langsung ke masyarakat bahwasanya ini hari ini tanggal ini untuk pesta pembauran ataupun makan bersama itu nggak ada yang dijelaskan. Jadi siapa yang dekat dari pemerintahan itu dulu lah yang diundang. Kalau yang masyarakat kecil kayak kami ini nggak ada yang diundang, tidak diundang. Itulah apa sepengetahuan kami. Kalau yang selanjutnya kami nggak tahu apa itu pesta pembauran itu tujuannya untuk apa, bagaimana itu. Kebanyakan masyarakat kecil nggak tahu, hanya tahunya pesta pembauran. Kalau ditanya pesta pembauran itu apa, nggak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan seperti Iya. apa pesta pembauran itu ya. Iya. Berarti setelah itu terjadi pesta pembauran itu berapa hari atau berapa lama apa namanya itu lahan kalian itu, maksudnya lahan kalian itu langsung diserobot atau sebelum pembauran atau setelah pembauran? Untuk lahan itu. Jadi Baru pesta pembauran ada ini. Habis pesta itu Habis pesta kira-kira 1 minggu atau 1 bulan lah, kalau lama ya 1 bulan, kalau dekat ya 1 minggu 2 minggu itulah. Baru itu masuk PT Naulisawi. yang sudah diterangkan Pak sampai tadi akhir tahun 2004
masuk kapasitor 1 dalam jangka beberapa hari datang 4 itu tadi. Selain itu habis itulah dikerjakan terus sebelum masyarakat masuk siang. Bahkan Istilahnya ada belum. alat berat masuk situ. Waktu itu ada tangki Pak untuk nampung solar di sana, satu tangki besar. Nampung solar? Ditaruh di sana di Solar. lahan, Solar. lahan Pak Mariono ini. Solar. Solar. Oh, solar ya? Iya, solar. Satu tangki yang besar itu. Itu dipergunakan untuk apa itu? Untuk Alat masuk kapasitor apa alat tadi. berat itu mungkin. Minyak untuk Minyak, kapasitor itu tadi. antar apa alat berat itu mungkin persiapan situ lah kira-kira. Itu malam atau siang itu dilakukan pengerusakan tanaman kalian itu? Sebelum masyarakat datang itu tadinya siang, ya masyarakat datang di stop berhenti Malam. orang itu kerjanya malam. Kalau siang nganggur apa berhenti, Tidur ya mereka ya? kemungkinan orang itu tidur karena masyarakat melihat tanam-tanaman yang dirusak itu tadi kan, langsung ditanyakan ke masyarakat ke pihak perusahaan itu tidak ada ganti ruginya. Pada waktu kalian melakukan upaya-upaya supaya pihak PT Nauli Sawit itu tidak lagi menyerot olahan karya kalian, pernah nggak ada intimidasi atau pernah nggak kalian di penjara gara-gara menuntut hak kalian? Ada Pak, 10 orang hari itu Pak. Yang pertama saya sendiri, ya. Terus yang dari Jawa saya sendiri, nama saya Suripto Pacar Arifin, itu orang Jawa. Terus yang dari SP3 Duman Nenggolan sama Isler Pasar Ibu. Dari Simpang 3 ini Diumanalu sama Torang Barasa. Dari Siurdang Upel Matondang sama Asimarudi Tanggang, Manduamas Napitu Darsono Napitupulu sama Salomo Simamora. Itu dituduh membakar kantor Nauli Sawit, pencurian sama penjaraan. Itu loh. Pada waktu itu Ana nggak bukti bahwa benar bapak-bapak mencuri misalnya laptop atau terbukti melakukan pembakaran? Tidak ada Pak, barang bukti yang akurat itu tidak ada. Berarti tetap lanjut ya, tetap Tetap dipidana lanjut, ya? bahkan yang satu orang Duman Nainggolan kena 3 tahun setengah. Kami yang 9 2 tahun setengah. Kenapa dibedakan itu antara Duman Nainggolan dengan kalian? Itu kalau nggak salah itu kayak apa ya, provokator apa istilahnya, apa itulah. Saya kurang tahu kenapa dibeda-bedakan padahal sama-sama aksi kan itu. Waktu pembakaran itu tidak ada yang tahu siapa yang membakar kan itu. Berarti sama sekali kalian tidak tahu ya? Tidak tahu Tapi sih. tetap dituduh kalian dalam laporan itu. Iya. Bahkan kami sampai banding, ya waktu divonis di Tapanuli Tengah 1 tahun kami banding di tingkat 1, Pengadilan tinggi. tingkat 1 kami kalah kena 2 tahun setengah. Bahkan sampai kasasi. Sampai kasasi ya? Ya. Tetap 2 tahun 2 setengah. tahun setengah ya? Yang 9 orang, yang 1 orang 3 tahun setengah. Gitu. Istilahnya untuk penjelasannya apa ini itunya kami nggak tahu kenapa kok bisa dituduh membakar, sedangkan barang buktinya tidak ada. Bawa bekas bakaran entah yang dari mana itu barang bukti, pintu yang dibakar kok bisa bikin barang bukti, tapi nggak ada di situ. Entah dari daerah Nauli Sawit sini tidak ada yang dibawa ke sana, entah dari mana dapatnya barang bukti itu tadi. Itulah yang saya bisa jelaskan masalah kronologis sampai pembakaran dituduh kepada masyarakat. Itulah yang bisa saya. Itulah gara-gara menuntut hak ya? Gara-gara menuntut hak keadilan. Ya. Saya tanyakan, apakah memang ada dan apakah memang benar sungai di daerah apa namanya yang di sana di
Tapus ya? Tapus ya. Dialihfungsikan oleh PT Indonesia Sawit. Betul ada. Itu ada ya? Ada. Itu kira-kira kapan itu? Sekitar tahun 2010-an lah itu. Kalau nggak 9, 10 itulah. Sekitar itu dialihkan. Istilahnya sungai yang dari daerah sini tadinya kan masuk tengah-tengah perkebunan perladangan transmigrasi tadi dialihkan ke arah Sungai Tapus. Oh, seperti itu ya. Iya. Apakah memang pernah ada keberatan masalah itu? Artinya maksud saya kan, apakah memang ada masyarakat transmigrasi atau masyarakat Sirandurung keberatan masalah mengalihfungsikan sungai tersebut? Artinya tindakan kepada dia seperti apa? Sedangkan kepala desa maupun camat itu istilahnya nggak ada tindakan untuk kenali sawit ataupun melindungi masyarakat itu tidak ada. Bahkan pemerintah itu diam aja. Itu kenapa diam mereka itu? Ya kurang tahu. Entah itu ada embel-embelnya di belakangnya, kami nggak tahu. Yang penting aparat desa maupun camat itu tidak mendukung masalah. Istilahnya tidak ada peneguran kepada PT Noli Sawit. Itu saja. Berarti tanggapan atau tindakan atau larangan dari pemerintah setempat tidak ada ya? Tidak ada. Artinya intinya diingatkan PT Indonesia supaya lagi dialihkan, begitu tidak ada ya? Tidak ada. Bahkan seolah-olah kayak pemerintah daerah ini kayak mendukung gitu loh. Karena tidak ada menegur Noli Sawit, kenapa ini harus dipindahkan, aturannya aluran sungai ini harus diperbaiki supaya lancar, baik, itu nggak ada. Aluran sungai ya? Ya, aluran sungainya. Bahkan malah dipindahkan itu, kenapa? Diam. Ada apa di balik semua ini? Itu aja. Kalau aliran sungai itu, kalau menurut kalian ketika PT Noli Sawit hadir, apakah memang sungai itu bersih atau semakin kotor atau semakin rusak? Kalau menurut saya kayaknya ya biasa-biasa saja, nggak ada bersih ataupun apa itu, ya tetap biasa saja. Bahkan hutan lindung pun sekarang ini udah nggak ada, hutan mangrove. Mangrove ya. Ya, bahkan sampai habis kira-kira sekitar 2 atau 3 meter lah dari sungai ke Noli Sawit ya, itu semua habis dibabat oleh PT Noli Sawit. Berarti seharusnya sungai besar itu ke titik pohon atau kelapa sawit itu harus 100 meter ya? Iya. Berarti kalau sekarang sudah di pinggirnya langsung? Di pinggir langsung. Itulah jaraknya 3 meter dari bibir sungai. Selainnya itu habis. Berarti pas di bibir sungai itu ya, di tanahnya? Iya. Kalau masalah sungai itu, apakah memang pernah kalian lihat atau pernah cerita bahwa ikan di sana mati gara-gara pembuangan dari PT Indonesia limbah gitu? Itu belum pernah kami temukan. Misalnya si mandi di sungai itu gatal-gatal gitu. Kalau di daerah situ kami nggak tahu, karena kalau bisa tanyakan kemungkinan orang Tapus yang sering mandi sungai kan. Kalau masyarakat Trans ini kan jauh ke sungai kira-kira 1 kilo lebih kurangnya itulah. Kalau mandi ke situ itu kurang. Yang kalian ketahui masalah limbahnya itu seperti apa itu? Pembuangan limbah itu di mana Mas? Yang kalian ketahui ya? Itu di kolam itu. Di kolam? Iya, dibikin kolam itu di tanggul tinggi. Itu pembuangan limbah. Di kolam itu dari Di peta itu. Dari perusahaan itu berapa meter itu jaraknya? Itu Kolam udah itu. berdekatan sama pabrik. Nah, Sama langsung berdekatan dengan pabrik ya? iya, berdekatan sama pabrik. Jadi pembuangan kolam itu dari mana? Ya, Apakah memang ke laut atau Ya, itu di sungai? kalau saya belum tahu, entah kalau dibuang di laut, kemungkinan dah. Karena dari pabrik itu nyalur
di kolam situ, kumpul di kolam situ. Gitu, tanggulnya memang tinggi, ya, dibikin tanggul. Oh, tanggulnya tinggi ya. Iya. Walaupun tanggulnya tinggi pastinya kan pasti ada. Pasti ya, gitu. Mungkin ada itu, cuman saya kurang tahu itu. Gila. Berarti kurang tahu masalah Masalah limbah kurang limbah tahu ya. lah. Kurang mengerti masalah limbah Mengerti, itu. ya. Fungsinya itu bagaimana belum mengerti. Berarti yang kalian ketahui masalah pengalihan sungai ya. Ya, pengalihan sungai itu aja lah yang Yang pasti kalian ketahui masalah jalur hijau ya, masalah mangrove ya. Iya, itulah yang kita tahu itu. Yang Oh, upaya yang kalian lakukan ya, pertanyaan terakhir, langkah-langkah apa atau upaya-upaya apa yang pernah kalian lakukan? Upaya-upaya yang kami lakukan, kami serahkan Bang Raja lebih jelasnya. Ya baik, untuk upaya-upaya yang sudah kami lakukan selama ini sejak tahun 2004 sampai 2018 saat ini sudah sangat banyak. Mulai dari bentuk aksi secara langsung, kami menuntut pihak perusahaan atas penyerobotan dan pengerusakan lahan yang mereka lakukan sejak tahun 2005. Itu sudah berkali-kali hingga melakukan demo ke kantor bupati, kantor DPRD, baik itu tingkat 1 dan tingkat 2, bahkan sampai ke pusat. Itu dilakukan sejak tahun 2006 hingga ke 2010. Dan setelah itu kami juga sudah melakukan upaya-upaya. Saat ini langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang terhormat, melalui Bapak Kementerian Sekretaris Negara, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Negara, Bapak Kementerian Menko Polhukam, Bapak Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga kepada pihak penegak hukum, kepolisian, ke Mabes Polri, untuk dan juga kepada instansi-instansi yang lain, mulai tingkat pusat, provinsi, dan ke daerah. Dengan upaya-upaya kami ini memang beberapa kementerian sudah menanggapi, di antara lain itu dari Kementerian Menko Polhukam dan Bapak Menteri Sekretaris Negara juga sudah membuat tanggapan, menunjukkan surat kepada kepala daerah atau bupati kami, Bapak Bupati Kabupaten Tapal Tengah. Itu sudah sampai 2 kali atau sampai 3 kali, sudah sampai 3 kali meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Tapal Tengah untuk membantu kami dalam hal penyelesaian persengketaan kami dengan pihak PT Nori Sawit. Sehingga pada saat ini kami masyarakat sangat berharap terlebih-lebih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mohon perhatiannya kepada kami, terlebih-lebih kepada saudara-saudara warga transmigrasi yang ada di Sirangdurung, Manduamas, Kabupaten Tapal Tengah ini, yang sudah 14 tahun bersengketa dengan pihak PT Noli Sawit. Jadi mungkin upaya-upaya yang kami lakukan tidak bisa kami sebutkan satu persatu secara detailnya, tapi secara garis besarnya sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah kami sampaikan, dan
besar harapan kami persoalan ini tidak lagi berlarut-larut. Mohon agar diberikan kejelasan hukum terhadap persoalan kami ini. Mungkin itu secara garis besar upaya-upaya, dan selanjutnya akan kita teruskan dengan upaya-upaya yang selanjutnya. Demikian saya rasa. Terima kasih. Berarti sesuai dengan langkah-langkah hukum atau hukum yang telah dilakukan itu, berarti bahwa bapak-bapak ini semua sudah pernah melakukan pengaduan terhadap presiden ya, melalui Kemenseknek. Itu yang pertama ya. Berarti yang kedua Kemenkopolhukam. Berarti dari Menkopolhukam ini berarti sudah ada perkembangan pengaduan kalian itu langsung ditujukan ke Bapak Bupati. Berarti sampai sekarang belum ada tanggapan atau tindak lanjut Bupati seperti itu ya? Betul. Sampai sekarang belum ada tanggapan. Itu kira-kira kapan itu nyampainya surat ke Bupati gitu loh? Itu berkisar bulan April 2018. Berarti hampir 3 bulan ya? 2 bulan, hampir 2 bulan. 2 bulan lah, hampir 3 bulan ya. Berarti setelah dari Menkopolhukam, seperti penjelasan kalian tadi, ada juga pengaduan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria. Berarti Komisi 2 ya, Komisi 2 DPR RI ada nggak? 2 DPR RI pusat, betul. Komnas HAM. Ya. Ada juga Komnas HAM ya? Ya, Komnas HAM itu sejak tahun 2010 itu sudah. Itu bagaimana? Itu kok tidak ada tanggapan kalau memang ada rekomendasi Komnas HAM pada tahun 2010? Ya itu dia, kita juga bingung, sama juga masyarakat biasa. Yang jelas kita sudah sampaikan, bahkan kita mengajak pihak dari Komnas itu turun langsung ke lapangan melihat keadaan kita. Namun itu sejak tahun 2010 tidak ada tanggapan. Kita tidak tahu itu kenapa terjadi, apakah memang ada hal-hal lain, kami tidak mengerti dengan hal penyebab seperti itu. Sehingga kami mengulangi kembali melakukan upaya itu ke pihak Komnas HAM kembali. Selain dari Komnas HAM, apakah memang ada langkah-langkah kalian misalnya terhadap ombudsman seperti itu? Ya. Ombudsman, ketua DPRD atau langsung di Bupati langsung, apakah memang ada langsung pengaduan masyarakat terhadap Bupati atau langsung di ketua DPRD sebagai yang mewakili masyarakat? Ya, intinya kita sudah melaporkan ini mulai dari pemerintahan tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Demikian juga kepada pihak tingkat DPRD, tingkat 2, tingkat 1, dan ke pusat itu kemarin dari Komisi 2. Artinya tidak ada lagi lebih-lebih di Kabupaten Tapanuli Tengah ini instansi yang tidak kami jumpai. Begitu juga dengan Naker Trans, BPN, itu kita sudah sampaikan laporan ini, kita sudah laporkan, kita juga sedang pertanyakan tentang permasalahan kita. Ini kan masalah transmigrasi. Apakah memang pernah ada permohonan kalian terhadap Kementerian Desa Pembangunan dan Tindakan Transmigrasi? Iya, kemarin kita juga sudah membawa beberapa orang perwakilan masyarakat langsung menghadap ke Bapak Kementerian Agraria dan Bapak Kementerian Desa Tertinggal, daerah pembangunan Menteri Desa dan daerah pembangunan tertinggal dan transmigrasi, untuk menyampaikan langsung kepada beliau-beliau ini tentang permasalahan kami, terlebih warga trans di daerah Kecamatan Serandorong, Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah ini.
apakah ada tindakan dari Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi setelah ada perwakilan langsung ke Menteri, dan apakah ada tindak lanjut dari Kementerian setelah bapak-bapak ini membuat pengaduan? Ya, terakhir kami dapat informasi bahwasanya kemarin tanggal 25 Mei itu pihak kementerian, sebelumnya itu kami sudah laporkan kepada Kementerian Agraria, itu mereka sudah menyurati pihak wilayah, BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara dan juga BPN wilayah ini. Terakhir kami cek kemarin itu tanggal 25 Mei telah menyampaikan surat juga tanggapan permintaan supaya ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Tapal Tengah. Artinya ada pengaduan kami, pelaporan kami sudah banyak yang ditanggapi oleh pihak-pihak dari kementerian. Yang terakhir ya, apakah pernah masyarakat transmigrasi langsung kepada Ditnaker Trans Tapanuli Tengah? Ya, itu juga ada. Langsung kita ketemu dengan perwakilan dari Dinas Ditnaker Trans Kabupaten Tapal Tengah di Pandan. Tapi ya, kami sebagai warga merasa seolah-olah ya pihak mereka ini tidak menyelesaikan, tidak tahu dengan persoalan kami dan tidak mau menyelesaikan persoalan ini karena faktor-faktor yang bisa dikatakan tidak masuk akal gitu. Contohnya seperti faktor biaya yang tidak ada. Jadi ini kami sangat-sangat nggak paham dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kami kita minta kepada Pak Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi agar memberikan tindakan langsung terhadap permasalahan warga transmigrasi yang ada di Serandorong, Mandua Mas, Kabupaten Tapal Tengah ini. Berarti pihak pihak anggota transmigrasi itu berarti ada memohon langsung ya supaya pihak pemerintah pusat seperti Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal supaya turun langsung ke lapangan ya untuk mengecek langsung ke lapangan. Betul. Itulah harapan besar kami dari masyarakat warga transmigrasi. Nah, sebelum kita akhiri, apakah masih ada permohonan atau saran-saran Bapak? Ada. Ya. Kami selaku warga negara Republik Indonesia mewakili masyarakat transmigrasi Kecamatan Sirandurung, Kabupaten Tapanuli Tengah, memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri DPR RI, DPRD, dan Bapak Bupati agar membantu penyelesaian permasalahan penyerobotan tanah kami oleh pihak PT Mauli Sawit yang sudah berlarut-larut sampai 14 tahun tanpa memperoleh kepastian hukum yang jelas, di mana kami telah melakukan upaya penyelesaian baik, di mana kami telah melakukan upaya penyelesaian baik dari pusat maupun dari daerah, akan tetapi tidak pernah terselesaikan demikian dengan baik, sehingga kami merasa bahwa keadilan itu belum kami
terima dan rasakan. Terima kasih. Saya untuk menambahkan khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kula ing mriki tiyang Jawi Pak Presiden ingkang manggen wonten ing Kecamatan Sinandurung Kabupaten Tapanuli Tengah. Kula menika pinanggih masalah ingkang sampun laminipun sampun kawan welas taun. Mugi Pak Presiden kersa nglunturaken welas asih dumateng kula membantu menapa ingkang dados permasalahan kula menika kersa membantu ngerampungaken menapa ingkang dados permasalahan menika gandeng tanah kula menika dipun rebut kali pihak perusahaan PT Nauli Sawit ing wedal menika kula badhe mangan mawon susah kawontenan kula. Mugi Bapak Presiden kersa membantu menapa ingkang dados masalah kula menika. Cekap semanten atur kula Pak Presiden matur nuwun.